Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini apa ya? Ikutnya sore apa siang apa malam ya? Setengah mateng, Pak. Anggar setengah mateng gue berarti melune endog. Kayak Ria. Oke, nggak jadi masalah lah. Pokoknya Aduh, kan, Pak. selamat pagi ya. Selamat pagi itu eh, apa namanya menandakan bahwa kita itu harus punya semangatnya seperti pagi-pagi. Tapi ya kalau yang bangun pagi, permasalahannya kan kadang bangunnya nggak pagi, gitu ya. Tapi saya optimis bahwa teman-teman semester 6 ini kan eh, sudah mulai membenahi diri lah. Yang tadinya mungkin raten dablek rada mending gitu kan ya. Jadi saya yakin bahwa teman-teman tentu saja tidak bangun siang, tapi bangunnya pagi. Walaupun nanti tidur lagi. Kan biasanya kayak gitu ya Mas ya. Oke, eh, yang pertama tentu saja syukur alhamdulillah karena di waktu yang mungkin sudah cukup lama kita tidak bermuajahah ya. Ngerti muajahah Yan? Rian ngerti muajahah apa Rian? Ada yang tahu muajahah? Sebagai anu sekar kar. Enggak, Pak. Orang ngerti. Sebagai Wilda, kan ngerti muajahah apa Wil? Orang ngerti. Di orang-orang krungu ding. Ya intinya itu bahasa kekinian ya kan. Orang tahu dari pembawa acara, jadi orang tahu krungu sing ngarane istilah muajahah ya. Jadi eh, saya ulang lagi ya, saya ulang bahwa udah lama kita nggak bertatap muka itu. Muajahah itu intinya seperti itu. Nah, namun dengan nikmat yang tentu saja kita masih sama-sama menikmati ya, yaitu sehat, kemudian umur panjang, ya tentu saja ini menjadikan satu pertanda bahwa kita masih hidup di dunia. Gitu ya. Jadi kalau udah nggak menghirup udara, kemudian sudah nggak tahu berada di mana, itu menandakan bahwa teman-teman sudah tidak di dunia lagi. Oke, jadi itu intermezzo aja ya. Tentu saja dengan kita semakin bersyukur setiap waktunya, setiap saatnya, tidak menutup kemungkinan bahwa sesuai janji Allah Subhanahu wa taala nikmatnya akan ditambahi ya. Jadi seperti itu kita harus tetap optimis. Walaupun mungkin keadaannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Misalkan lagi kondisi pandemi dan seterusnya ya, mudah-mudahan itu tidak menjadi salah satu penghalang bagi kita untuk bisa terus kreatif dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan kegiatan yang lain di luar perkuliahan. Artinya tetap tetap kondisinya harus saling seimbang. Kemudian tentu saja salawat serta salam ya semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian yang sudah tergabung di media telekonferen pada siang hari ini, kita berjumpa lagi di mata kuliah yang berbeda, walaupun semesternya semester sama. Beda juga ya semesternya ya. Mas Rian ini semesternya masih sama yang kemarin atau udah berbeda ini Mas? Beda, Pak. Ini kelas Beda ya? semester 6, Pak. Oh iya Ya, dong. Berbeda ya. kenalan Maksud dulu. saya itu. Kemarin semester 5 ya. Tentu saja kalau sudah berbeda, intinya semakin ke sini harus jauh semakin lebih lebih baik ya kan. Artinya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari hari ini.
Itu konsep yang memang harus kita bawa sampai mati, ya kan? Jangan sampai karena ada suatu hal depresi, ya kan, ditolak cewek, ditolak cowok, sehingga harus apa namanya, punya keinginan, lebih baik saya di sini saja. Iya ya, benar ya. Tapi ya pernah itu. Kayaknya gitu, Pak. Heeh. Saya malam Sabtu itu dengan teman ya, dengan teman makan di Lamongan. Terus dia itu lagi sakit gigi katanya. Saya sampai nanya, loh, sakit gigi kok maame Lamongan bersu enteng. Artinya ya dia nggak sakit gigi gitu. Terus dia bilangnya gini, wah, saya lebih baik sakit di gigi daripada sakit di hati, bilangnya gitu. Soalnya kalau sakit gigi kan kita ke apotek beli itu kan sudah selesai. Tapi kalau sakit hati kan kita nggak tahu obatnya di mana. Itu ceritanya kayak gitu. Makanya kadang apalagi kaum kaum muda ya, kaum kaum muda itu karena ada trouble sedikit, kemudian mungkin ada apa hal-hal yang eh, mengecewakan sehingga dia mungkin depresi, kurang semangat dan seterusnya. Itu saya harapkan di semester 6 ini khususnya ya karena udah ambang batas ya, udah ambang batas. Artinya sebentar lagi maksudnya. Artinya sebentar lagi teman-teman itu sudah harus menyelesaikan studinya di S1. Karena kan nggak lama lagi, paling nggak kan 1 tahun lagi. Mulai harus dipersiapkan dari sekarang dan nanti kita lebih lebih sharing banyak di mata kuliah ini ya. Mata kuliahnya apa ya? Ini mata kuliah web ya, Mbak Mbak Sekar. Ini mata kuliah web, Mbak Sekar. Bukan Pak, operasi riset. Proses riset tuh salah aku ya. Saya ngertiku aku apa web. Webnya hari apa ya? Rabu, Pak. Hari Rabu Pak. Oh iya 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 iya. Iya. Kebiasaan mulang. Ini webnya ketemu saya lagi. Aduh, mumet aja nih. Aduh. Ini ketemu Pak Ya, Zeno. Pak. Ini tugas Aduh. mana nih? Komat, wis. Ya, tapi saya akan maksimalkan karena ini saya ajarnya webnya cuma 1 semester. Saya tak bilang saya nggak mau diduakan ya kemarin ya. Artinya saya ngopeninya terlalu banyak. Aku mending dengan satu yang soalnya ini semester 6 itu nanti larinya ke penelitian sehingga biar biar ada satu hal yang nanti teman-teman punya pandangan penelitian lari kemana ya gitu loh. Nah nanti saya bantu juga di operasi riset ataupun sebenarnya riset di sini boleh kita singgungkan dengan riset yang notabene nanti lari ke penelitian yang berbasis IT. Walaupun mungkin materinya nanti ada hitung-hitungannya dan seterusnya itu sambil lalu lah. Tapi paling enggak nanti saya sedikit menyinggung kaitannya bagaimana progres teman-teman untuk segera menyelesaikan pelaporannya. Apalagi sekarang sudah dipermudah ya, nggak ada skripsi sekarang, adanya jurnal. Bikin jurnal itu kan cepat, Mas. Paling banter jurnal itu 15 halaman, oh. Ya kan? Kalau skripsi kan beratus-ratus halaman. Ada yang 100 halaman, ada yang 80, ada yang 90. Ini jurnal itu hanya 15 halaman. Dan nanti akan jauh lebih cepat. Harusnya seperti itu. Nah, makanya saya lebih fokus di pemrograman webnya ini biar nanti teman-teman punya satu lembar kerja yang nantinya bisa diimplementasikan untuk penelitian. Baik berupa laporan PKL maupun di jurnal semester 8 ya. Oke, intinya itulah. Nanti kita bisa sharing bareng. Nggak harus di mata kuliah riset operasi terus kemudian kita hanya itu saja. Apalagi terus misalkan di pemrograman web terus di itu sih enggak. Tapi kita bisa sharing yang lain. Yang terpenting tidak keluar dari apa yang menjadi pokok bahasan gitu aja ya. Oke, ini ada berapa mahasiswa? Reguler pagi ya, nanti reguler malam ada dengan Mas Rifki. Dosennya beda.
Baik. Nanti belajarnya apa aja di operasi riset? Saya buka materinya dulu ya, operasi riset. Nah ini, kelihatan? Kalau nggak kelihatan kamu di HP-nya kamu video saya dipin ya, video saya dipin. Jadi biar full gitu. Jadi sekarang teman-teman dosen itu ngajar harus sudah ada alat bantu, yaitu dengan apa namanya screen recording ya, paling nggak minimal itu pakai screen recording. Tapi karena kita kemarin sudah belajar bareng-bareng kaitannya dengan open broadcast system, atau mungkin teman-teman ada yang sudah familiar pakai OBS atau ada yang pakai Vmix. Itu hanya tools, hanya alat saja. Yang terpenting adalah terdokumentasi secara digital. Karena ini kebutuhan ya, kebutuhan sekarang semuanya sudah era teknologi sehingga barangkali ada yang butuh referensi ya, ataupun mungkin pas waktu perkuliahan ternyata tidak begitu maksimal. Misalkan terpengaruh dengan kondisi apa namanya jaringan ataupun mungkin perangkatnya ya kan. Nah, maka bisa menyimak kembali di video-video yang nantinya sudah terrecording oleh masing-masing dosen. Nah, nanti bagaimana cara mengaksesnya ya silakan bisa melalui channel-channel dari dosennya ataupun mungkin secara Jabril atau bagaimana ya. Konsepnya silakan teman-teman harus bisa mengatur. Nah, ini di konsep riset operasi ini sebenarnya ini udah masuk materi. Harusnya pertemuan pertama kita ngobrol dulu aja ya Mas ya. Nggak usah materi dulu ya Mas ya Mbak ya. Pak, Gimana? Setuju nggak? Pak. Tulisannya kebalik, Pak. Oh, terbalik. Iya, dari sini. Oh, gitu. Dari mahasiswa. Iya benar. Berarti Iya Pak, kebalik Pak. oh gitu. Coba yang lain kebalik semua nggak? Iya Pak. Balik Pak. Oke. Oh, sampean kok ora ngomong ket mau jane lho. Bentar ya. Oke. Kalau dirimu kebalik berarti di saya harus muter atau gimana ini? Sudah belum? Udah Pak. Ya Pak. Oh, gitu. Ya. Untungnya ada aku di sini. Oke. Tadi kita kembali ke itu ya. Di materi awal sebenarnya di konsep dasar ataupun konsep riset operasi atau operasi riset atau riset operasional. Macam-macam ya bahasanya tergantung ya. Jadi intinya sama lah, riset operasi ataupun operasi riset ataupun mungkin riset operasional. Nah, paling enggak kayaknya hampir sama larinya ke situ ya. Nah, oh iya tadi kita balik ke awal ya. Ini pertemuan pertama, enaknya gimana nih? Langsung ke materi atau kita ngobrol aja dulu deh? Gimana? Bebas Pak. Ajo, anggar bebas tak kokon balik kok. Gimana? Ini halo, ada Masjid Call. Halo Masjid Call Yakin, halo. Ya halo Pak. Coba kamu kameranya dibuka lah. Aku pengen lihat wajahmu. Udah Pak. Oh iya. Kamu kesibukannya di mana Mas? Enggak Pak, di rumah Pak. Oh di rumah, iya. Iya yang kemarin itu gimana ya? Kenangan yang lalu, semester lalu dirimu enggak pernah ikut ini sih. Rian, coba Rian di sini ada Rian Ismail. Bener, Pak. Iya ya, pas waktu itu kan sama kamu juga tuh ya. Iya, jadi
Ini cuma berdua sih Pak sama Bilda. Iya, padahal di absennya gitu. Jadi ya Mas Itkol ya, ini 3. harusnya mulai lebih kooperatif ya. Artinya kalau jadinya kuliah ikut aja online Mas. Oke, Pak. Ya gitu ya. Tapi nanti kalau untuk web, saya ada jadwal khusus yaitu jadwal praktek. Ya, kita sudah punya lab baru ya. Mungkin yang kemarin, semester 8 ya mungkin ya, semester 7 kemarin. Yang ikut ujian kompetensi mungkin udah merawani dulu itu labnya. Udah nyoba maksudnya. Nah ini nanti ada mata kuliah yang nanti saya jelaskan di online teori. Tapi paling enggak nanti lebih banyak prakteknya. Sehingga teman-teman itu nanti bisa terbiasa dan nanti bisa lebih paham gitu. Soalnya kadang kalau misalkan pakai online murni yang full ya, yang kaitannya dengan mata kuliah praktek itu kejadian yang sudah lalu kan. Yo ana sing muludan, kuliah yo karo muludan, terus kuliah yo karo ning pinggir dalan, karo ngaup ya kan dan seterusnya. Aduh, aku ngejibris dhewe guys praktek. Ya tapi itu nggak masalah. Yang penting nyatanya juga ada beberapa yang sesuai harapan. Artinya tugas yang ngumpulin, proyek-proyeknya juga dikerjakan. Ya paling nggak minimal seperti itulah. Karena apa? Karena ya idealnya untuk setiap perkuliahan itu ya kita membangun komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Sehingga komunikasi yang kita jalin itu tidak hanya sekedar mungkin lewat telekonferensi kayak gini dong. Misalnya apa ya jenenge gue mikir aku menyampaikan materi sampai nengkrona. Tidak hanya itu, tapi paling tidak komunikasi yang lain itu ketika dosen mengasih tugas dikerjakan. Itu kan komunikasi tuh. Ya kan? Terus jangan sampai ada yang mungkin kayak kejadian kemarin itu ada mata kuliah hampir sama. Contohnya gini, analisa perancangan web dengan pemrograman web. Ternyata mahasiswa konversi itu ngambil dua-dua mata kuliah itu. Dan pada ndablek misalnya salah siji orang ndablek mending iki ndablek loro-loro nih kan angel. Ya, jadi kita mulai perbaikilah. Apalagi kita bertemu di di mata kuliah yang berbeda. Ya, kemudian di semester yang sudah meningkat, sudah berbeda pula. Dan di sini nanti teman-teman mungkin dengan saya tidak hanya riset operasi tapi melakukan pemrograman web sehingga nanti saya bisa saling cross check antara komunikasi di mata kuliah operasi riset dengan komunikasi di mata kuliah yang lain, yaitu misalkan di pemrograman web. Gitu ya teman-teman ya, ini nanti kalau misalkan sekiranya butuh yang dijelaskan lebih detail, ya monggo aja, artinya teman-teman bisa merequest kayak gitu loh. Pak, ini saya bimbingan Pak ini Pak, saya kendala ini. Saya boleh nggak Pak sharing kaitannya ini, misalkan apa penelitian ataupun apa, nggak jadi soal. Yang terpenting teman-teman itu kooperatif kemudian terbuka lah, ya sehingga kita yang dari dosen pun tahu gitu loh. Jangan sampai ini sudah semester 6 ya kan, kemudian nanti karena galau ya, semester-semester itu kan semester-semester galau Mas, Mbak. Semester 6, semester 7, semester 8 itu semester galau gitu. Ya kan, bentar lagi ibaratkan udah mau tugas akhir ataupun mungkin di sini buat laporan PKL, kemudian laporan skripsinya yang nanti kita ganti dengan publikasi jurnal ilmiah. Nah itu kalau berangkatnya teman-teman tidak punya keberanian untuk sharing, untuk mencoba membuka, itu nanti sulit. Apalagi kalau misalkan ditanya dengan temannya yang pada orang ngerti nih, tanya teman yang pada galaunya, waduh nanti itu nggak ketemu. Jadi nggak apa-apa, sebenarnya dosen-dosen pun sebenarnya sudah tahu. Bekal teman-teman itu kan sebenarnya sama ya, maksudnya masih sama-sama belum punya informasi yang detail kaitannya nanti bagaimana di semester ini ngapain, kemudian ini kalau setelah judul ini ngapain, dan itu kan harus perlu ada komunikasi. Jadi gitu ya. Maka saya tidak membatasi
komunikasi itu tidak hanya sekedar masalah pembahasan materi yang di perkuliahan, tapi yang lain silahkan. Barangkali bisa memberikan wawasan yang lebih gitu loh ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman, saya harapkan nanti lebih terbuka dan lebih kooperatif, kemudian lebih terjalin komunikasi yang baik. Kalau misalkan di perkuliahan di sini telekonferensi, ya sudah tanya aja. Tanya itu kan tidak bayar, tanya itu tidak bayar, ya kan? Dan tidak sulit menurut saya. Nek takon ya usah mikir sih. Jadi yang penting menurut teman-teman kiranya perlu ditanyakan, tanyain aja. Ya, jadi gitu. Oke, kita balik lagi ke pembahasan kita. Hari ini saya nanti menjelasin global aja ya, jelasin secara global. Kaitannya dengan mata kuliah operasi riset itu nanti arahnya kemana gitu. Arahnya kemana, terus nanti kita pakai tools apa tidak ya, itu nanti saya akan coba membahas di siang hari ini. Oke, namun sebelumnya kita masuk ke kontrak kuliah dulu ya teman-teman. Jadi biar teman-teman tahu. Nah, yang paling penting di sini yang harus benar-benar dicermati itu kaitannya dengan kontrak kuliah. Nah, di kontrak kuliah ini yang harus benar-benar diperhatikan jadi gini Mas Mbak. Item-itemnya gitu loh, item-itemnya. Jangan sampai dosen itu galau dalam memberikan nilai. Galau di sini kan maksudnya apa sih? Galau di sini kan berarti maksudnya apa sih ya namanya ya? Bingung gitu loh. Bingung dalam memberikan nilai. Karena apa ya? Karena misalkan ya tadi ini UTS-nya berangkat, UAS-nya berangkat, tapi kuliah ora mlebu gitu loh. Ini catatan buat semua ya, walaupun mungkin di sini ada Masjid Kol ini. Makanya saya tak suruh Masjid Kol itu hadir terus ya. Ya, kita lagi membenahi manajemen secara keseluruhan ya di sistem. Nanti kalau sudah kita full pakai SIA, itu nggak bisa Mas Mbak. Jadi nanti yang bisa nyetak kartu itu ya memang benar-benar yang hadirannya paling nggak minimal 70%. Nanti kita tetap ada sosialisasi itu ya. Tapi kita lagi pembenahan yang dimana ada pembenahan manajemen dan seterusnya kan nanti saling melengkapi di situ dan mungkin untuk 100% ya kita harus bertahap gitu loh. Tapi paling tidak komponen-komponennya sudah benar-benar ready gitu loh. Dari segi dosen yang ajar, kemudian dari segi mahasiswa yang menerima perkuliahan. Itu sudah satu visi dan misi gitu. Jangan sampai janji gitu loh. Ya, asal gitu. Kan enggak. Nah, jadi itu gambaran-gambarannya nanti. Yang pertama itu masalah kehadiran. Jadi gini. Ini saya cerita padanya aja ya, kuliah online tuh enak kok. Sampai misalnya nyalain sebar-sebar HP ini geletak ngono kan. Apalagi sekarang dosennya punya recordingnya gitu kan. Enak kayak gitu. Ya artinya apa susahnya? Kalau misalkan masalah kuota ya saya rasa wajar, itu problem kita semua ya. Kaitannya dengan masih adanya pembatasan sosial atau mungkin masih pandemi lah istilahnya kayak gitu. Tapi kan ya itu bagian dari resiko kita semuanya. Kan tidak mungkin mau pengen pinter itu kan harus susah payah tuh. Nek misalnya sampean wis pinter ya kan ngapain kita harus ngaji itu misalnya belajar gitu kan. Karena ini bagian dari upaya kita gitu, saling melengkapi gitu. Jadi kami yang diberikan tanggung jawab memenuhi tanggung jawabnya, di mana teman-teman yang punya hak untuk menerima perkuliahan ya terpenuhi haknya gitu. Ya, jadi tidak hanya sementing bayar. Terus gue itu kuliah kok adong kepengen ya gitu kan. Tidak. Jadi ada kesannya gitu, ada kesan. Ada ilmu yang didapat, kemudian ada hal-hal yang memang menjadi satu pengalaman tersendiri gitu. Ya kan kita nggak tahu rezekinya teman-teman nanti itu setelah kuliah itu kan nggak tahu. Mungkin ada yang jadi guru, mungkin ada yang juga jadi dosen, ataupun mungkin ada yang jadi bisnismen dan seterusnya, entrepreneurship misalnya kan kayak gitu.
Ya kita nggak tahu. Tapi paling tidak, kalau misalkan teman-teman terlibat di bidang-bidang yang nanti menjadi rezekinya teman-teman, itu pasti ada kenangan tertentu dari perkuliahan. Oh iya ya, sekarang saya menjadi businessman, penyedia katalog misalkan, penyedia e-katalog. Nah ternyata di situ di e-katalog itu sekarang basisnya online semua. Oh iya kan, e-katalog namanya, elektronik katalog. Dan proyeknya juga pengajuannya harus online semuanya. Nah, kalau teman-teman tidak ada pengalaman di perkuliahan, misalkan apa itu aplikasi berbasis web, apa itu pemrograman web, gitu kan. Nah, kalau ada pengalaman, paling tidak teman-teman bisa minimal kalau tidak bisa membangun sendiri, tapi secara infrastruktur ataupun mungkin enterprise arsiteknya teman-teman tuh tahu arsitektur sistemnya seperti apa, modul sistemnya seperti itu, paling enggak sudah ada. Jadi gitu ya, kita berbagi cerita aja sehingga ketika misalkan mungkin sekarang belum begitu ngefek ya, ataupun mungkin belum terasa. Saya sinau operasi riset buat apa nanti ya? Saya pemrograman web buat apa ya? Saya kerjanya di sini. Misalkan kayak gitu ya. Jadi tidak. Itu semua itu nggak ada yang muspro loh. Semua itu pasti ada manfaatnya. Apalagi ilmu, ya kan? Ilmu itu kan walaupun mungkin kita tidak wajib di bidang itu, tapi paling tidak kita itu harus bisa semuanya. Sehingga dimanapun sektor rezeki kita punya bekal, kita punya satu dasar, konsep dasar. Makanya pertama mesti ya teman-teman kalau mata kuliah apapun mesti ada konsep dasar. Konsep dasar basis data atau konsep dasar database, konsep dasar pemrograman web, konsep dasar operasi riset, ya kan, konsep dasar metode memori dan seterusnya, itu pasti paling tidak minimal itulah. Sehingga kalau kita sudah tahu dasarnya ya kita mau ke depan pakai apa bisa gitu loh ya. Oke. Gitu ya Mas Bay, artinya kita melihat posisinya teman-teman sudah di semester 6, ya kan? Berarti semester ini ada yang namanya praktek kerja lapangan atau PKL. Nah ini kan sudah mulai nih. Waduh, saya PKL-nya apa ini? Nah, saya kerja di sini Pak. Saya PKL-nya boleh ini nggak Pak? Gitu kan. Nah itu nanti bisa dikonsultasikan. Pak saya di kerja ini Pak. Saya mau bikin ini bisa nggak Pak ya? Nah gitu, boleh. Ya, jadi kalau memang teman-teman sudah ada pengalaman kaitannya dengan referensi judul itu, ditanya teman-teman yang belum dapat itu kan nanti ini bisa mengasih referensi tuh. Tapi kalau sendirinya aja belum tahu nanti arahnya kemana, gimana mau carikan referensi ke teman ataupun mungkin cari pencerahan ke teman-teman lain kan ya susah. Ya, nanti lahannya di situ. Ya biar apa ya istilahnya nggak cuman pinter nggo dewek tok ya. Kalau pinter nggo dewek tok ya nanti apa ya, konsep yang namanya rezeki dari kanca batir nggak ada. Mana pentir dewek. Ya, tapi kalau kita saling berbagi ya misalkan apalah saya bisa ini saya bagi itu, saya bisa ini bagi ini, itu kan nanti enak. Ketika teman yang lain bisa, yang kalian tidak bisa itu pasti nanti dibagi juga. Gitu. Tapi nek sampai orang gelem berbagi yuk, misalkan orang lain mampu di bidang yang teman-teman tidak tahu, yang tidak membidang, ya jelas nanti teman-teman tidak dibagi. Ya kan hukumnya kayak gitu tuh, sebab akibat kan modelnya gitu tuh Mas. Ya gitu ya, jadi ini terutama yang kemarin si Desblog ya kan, yang kemarin udah ikut telekonferensi ya kan, yang kemarin mungkin manjing baru gue metu hilang ya kan, ini kan saya ngasih tausiah juga ya kan, ya mau kat sampean apa sing si jomblo ya kan, orang ngerti. Makanya kalau berbagi itu kan enak. Pak saya masih jomblo Pak, carikan. Oh iya nanti tak carikan. Tapi kan syaratnya ya harus itu, terus terang dulu. Gitu ya Mas dan Mbak, nanti apa namanya kita harus saling mengisi aja, harus saling melengkapi gitu ya. Saya ada kurang apa ya itu teman-teman harus bisa
memberi masukan, ya kan. Terus kalau teman-teman banyak kurangnya, ya jelas mahasiswa pasti banyak kurangnya. Nanti saya lengkapi gitulah ya, wajibannya gitu. Teman-teman punya hak untuk menerima perkuliahan, saya punya kewajiban untuk menyampaikan perkuliahan, gitu ya. Oke, ini kayak di kontrak kuliah. Kita balik lagi. Yang pertama ada kehadiran ya, kehadiran 10%. Nanti kita combine ini, kehadiran ini tidak hanya hadir, tapi nanti ada satu lagi jenis penilaian, yaitu di penilaian harian ya. Nanti type-nya mungkin bisa presentasi ataupun apa ya, teman-teman berbagi cerita ya kan. Tapi ya saya langsung ngomong aja nanti modelnya presentasi lah. Nanti si A coba buat makalah seperti ini kaitannya dengan ini gitu kan. Tapi yang nggak jauh dari pembahasan seputar mata kuliah. Jadi nanti di kehadirannya ya ini Mas Sitkol, Mas Rian dan teman-teman lain itu nanti ada tugas yang dimana gantiannya saya yang dengerin sampean yang ngomong gitu. Nah, saya ini kan aku sing ngomong sampai ngerongokna ya kan. Tapi nanti diganti. Saya yang hari ini tinggal dengerin teman-teman yang presentasi yang menyampaikan ide-idenya, yang menyampaikan hasil dari makalah ataupun mungkin apalah nggak harus makalah ya artinya nanti kita sambil jalan aja gitu ya. Nah itu di kehadiran nanti saya coba bisa combine hadir dengan tugas ataupun mungkin kayak kehadiran. Tapi paling nggak di situ ada satu penilaian harian berdasarkan dengan pokok pembahasan pada setiap pertemuannya. Terus yang kedua itu tugasnya. Oh ya ini saya perlu sampaikan bahwa nanti untuk tugas UTS UAS itu pakai SIA semua ya, pakai sistem informasi akademik. Jadi jangan sampai teman-teman ketukar jadwal ataupun ketukar ambil mata kuliah. Misalkan gini nih, teman-teman ngambil operasi riset reguler pagi, tapi kok pas waktu KRS ambilnya reguler sore ya ini. Jangan sampai ya keliru kayak gitu ya. Kalau misalkan sekarang ada yang ternyata, oh iya Pak aku keliru, mulai hubungi sekretaris jurusan biar nanti dirubah. Soalnya nanti gini, untuk tugas, kemudian untuk UTS UAS itu kan by system, di mana itu sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi kalau misalkan teman-teman salah ambil KRS, misalkan teman-teman tuh taruhlah statusnya itu reguler, shift-nya reguler. Terus kok pas waktu KRS ambil kelasnya yang reguler sore, reguler pagi ya misalkan. Status mahasiswanya itu reguler pagi. Tapi pas waktu atau shift-nya namanya reguler pagi. Shift kamu status mahasiswanya. Lah terus kok kemudian di KRS-nya itu ambilnya reguler sore. Nah ini harus hati-hati. Karena nanti pas waktu penjadwalan itu ya sesuai dengan kelas KRS-nya, bukan shift-nya. Makanya kalau teman-teman salah ambil, ya misalnya salah ambil nggak sengaja loh ya. Nek sengaja ya berarti memang nanti komunikasi dengan penasihat akademik. Jadi gitu. Jangan sampai salah terus menang wae ngono kan. Dosennya podo iki misalnya. Dosennya sama misalkan. Dosennya sama antara yang reguler pagi dan reguler malam. Misalkan kayak gitu. Tapi nanti pas waktu penjadwalan tugas ataupun UTS UAS itu beda. Beda waktunya gitu. Karena sampai itu sudah terbiasa ikut perkuliahannya di situ, ya kan? Apalagi mungkin absensinya ya ya kadang mangkat, kadang ora sehingga dosennya keder ngono kan. Oke, bocah mangkat apa ora dong mau ya. Kadang urung mlebu pas kowe hilang. Ya kan? Nah, nanti pas waktu yang riskan mungkin ini yang di tugas dan UTS UAS loh. Nanti kan di akun kamu, loh Pak, saya nggak ada ya pengumpulan ini. Padahal sebenarnya sudah ada, tapi karena kamu ambilnya yang KRS-nya reguler sore, sehingga
reguler paginya kelewat. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi ini mumpung masih awal, minggu-minggu awal itu silahkan nanti banyak evaluasi di situ. Karena ke kampus sedang pembenahan agar sistemnya semuanya terdistribusi melalui satu sistem, yaitu di sistem informasi akademik. Sehingga nanti di sekjurnya seperti apa, kemudian input nilai berdasarkan dari dosen, ya, ketika memang waktu input dari dosen sudah selesai itu nanti kamu nilainya belum keluar, nanti menghubungi siapa, itu kan harus teman-teman harus tahu. Kemudian ketika batas KRS sudah habis, ya kan, nanti perpanjangannya lewat siapa, itu kan harus teman-teman harus tahu. Jadi agar sedikit lebih tertata, sedikit-sedikit mulai ditata kembali. Nah ini kami dari kampus sedang melakukan pembenahan secara menyeluruh gitu loh. Nah maka perlu adanya dukungan dari teman-teman mahasiswa sekalian gitu. Oke, selanjutnya di tugas itu 15%. Nah ini tugas. Ingat ya bahwa tugas itu penilaiannya secara bertahap dari masing-masing tugas yang diberikan oleh dosen. Namun nanti di kolektif, artinya semuanya yang sudah mengumpulkan itu di kolektif melalui sistem. Jadi diupload ke sistem. Ya, baru nanti penilaiannya itu dibagi rata sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi proses pengumpulan tugasnya ya melalui sistem juga. Ini wabil khusus untuk yang teman-teman kemarin dasblek loh ya. Kalau yang sudah dasblek ya artinya yang kemarin udah tugas yang ngumpulin ya, kayak Mbak Sekar ya. Kayak Mbak Yusri kan. Ya Mbak Wilda ya kadang ora ya kan. Ya kan. Terus ada ini yang Mas Rian dan lain sebagainya ya. Itu yang sudah pengalaman kemarin di kaitannya tugas kan gitu. Ini saya telat sedikit aja nanti nggak bisa upload. Makanya kan evaluasi kemarin. Berarti ketika sudah punya pengalaman itu ya teman-teman harus sudah mulai terbiasa. Artinya kan nggak mungkin kita itu terjebak di satu lubang yang sama ya kan. Artinya kan gini, maksudnya kemarin itu kayak gini, berarti nanti harus lebih hati-hati lagi, lebih antusias lagi gitu loh kaitannya dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, saya kan agak melibatkan di sistem itu karena gini Mas. Yang ngumpulin itu kan ketahuan tuh. Yang ngumpulin tugas itu mesti ketahuannya sudah upload. Nah nanti yang nggak ngumpulin tuh mesti kan kosong ya, nilainya nggak ada tuh. Berarti nggak bisa dinilai. Artinya kenapa ketika kemarin mungkin pengalaman ya ada yang nilainya nggak keluar ya. Ya kan ada yang nilainya nggak keluar. Misalkan sopo kayak itu kan berarti ada salah satu komponen yang teman-teman nggak ngumpulin. Misalkan tugas, ya kan, ataupun UAS ataupun UTS gitu. Jadi dokumen kertas-kertas ini kita sudah mulai hilangkan nanti. Sehingga yang teman-teman nggak ikut UTS ataupun nggak ikut UAS ataupun terlambat ngumpulin itu pun udah nggak bisa ngupload. Ya nanti dosen tuh enak nilainya ya nilainya gini, tidak ada dokumen tercecer. Misalnya gini, ada yang keseliru kayak tertukar ya. Atau mungkin ada yang keselimpet atau mungkin apa ya, hilang misalkan kertasnya hilang apa kawur atau mungkin kenang banyu dan seterusnya itu kan, itu nggak ada. Jadi kalau yang nggak ngupload ya berarti anggapan langsung, bukan anggap saja ya, anggapan langsung itu ya nggak ngikutin, nggak ngupload tugas sudah selesai, nggak ikut UTS, nggak ikut UAS gitu. Makanya mulai membenahi, teman-teman juga harus kooperatif di situlah.
kalau misalkan ada kendala, misalkan Pak, kayak tadi mungkin banyak yang tanya, Pak, ini saya email HP-nya kereset Pak, terus emailnya saya lupa Pak, ya kan? Terus apa lagi ya? Alhamdulillah. HP-nya beli baru Pak, yang kemarin belum terbackup dan seterusnya. Nah, misalnya kan gitu, ya nggak apa-apa komunikasikan saja. Selagi memang datanya saya ada, saya kirimkan kok. Ya kan, kalau memang datanya nggak ada, ya mungkin reset password dan seterusnya lah. Jadi teman-teman punya kepedulian terhadap proses pembelajaran teman-teman. Ya dari hal itu kan tentu saja dosen punya penilaian, Mas Mbak. Mungkin itu bisa masuk tugas, mungkin itu bisa masuk kehadiran, ya kan? Ataupun mungkin itu salah satu item untuk UTS ataupun UAS. Itu tergantung dari dosennya. Misalkan ya, iki bocah rak sopan misalnya, iki bocah rak sopan. WA dosennya, Pak, premen. Oh, iki. Nah, itu kan enggak sopan tuh. Tapi kan paling nggak, Assalamualaikum Pak, selamat siang, selamat pagi. Pak, saya ini, NIM ini. Mau nanya Pak, mata kuliah ini kenapa ini? Oh, ngono kan enak. Dosennya mau ning dugal kan ora sida kan. Misalnya dosennya itu karan karo bojone misalnya kan. Atau dosennya lagi galau. Atau mungkin dosennya lagi belum bayaran. Ya kan macam-macam tuh problemnya kan. Nah, maka dari itu kalau teman-teman itu punya komunikasi yang bagus, ya tentu saja nanti akan mencairkan. Jadi itu penting ya. Sehingga proses pembelajaran tidak hanya seputar saya ngasih mata kuliah udah selesai. Ya walaupun mungkin nggak ada aspek-aspek di situ, ya kan? Aspek-aspek sosial, aspek-aspek ke apa namanya yang kan di situ kan ada pengetahuan, ya kan, keterampilan, terus apa ya? Lalu di itu kan ada tuh, ya kan. Kemudian ada aspek sosial misalkan atau aspek kepribadian dan seterusnya. Tapi kan saya mana saya ngerti ya, saya mana saya ngerti. Semakin ke sana teman-teman harus semakin dewasa, semakin paham. Oh, tipikalnya Pak ini seperti ini, tipikalnya ini seperti ini. Makanya dari situ teman-teman harus punya gambaran tersendiri, punya penilaian sendiri. Seperti kemarin misalkan, aduh, ya aku telat orang ngirim ke tugas bini sini ora metu. Bos ke kono ngelu perbaikan maning. Duh, bayar meneh. Kan kayak gitu. Oh, berarti teman-teman sudah punya catatan tentang diri saya. Kan kayak gitu tuh. Oh, saya berarti saya harus ini nih. Harus apa namanya? Harus ngumpulin tugas tepat waktu. Sepoke tugasnya bu pimen-pimen sepoke bu bagjane nurun, bu pimen-pimen aku kudu ngumpulke dan seterusnya. Ya kayak paling enggak teman-teman sudah punya penilaian tersendiri di catatan kalian sendiri masing-masing gitu kan. Nah, itu tentu saja kayak saya yaitu masuk ke dalam beberapa penilaian. Seperti kemarin di pemrograman web yang projectnya full ya, saya tahu nilainya. Oh, si A, si B ini ngerjain full. Ketika suruh nunjukin ya menunjukkan ya kan, tidak banyak alasan A, I, U, E, O ya kan. Saya punya catatannya itu. Ya, walaupun mungkin tidak apa namanya tetap muka secara langsung, tapi paling tidak kan kita punya media yang dimana media itu menjadi satu jembatan komunikasi gitu. Makanya penting gitu. Kalau misalkan ya taruhlah kesibukan ya saya rasa teman-teman juga punya kesibukan sendiri-sendiri. Ada yang sibuk A, ada yang sibuk B dan seterusnya itu jelas punya kesibukan masing-masing. Maka paling tidak sekarang apa namanya media komunikasi itu sudah sangat mudah ya. Jadi paling tidak teman-teman nanti sedikit demi sedikit membiasakan agar lebih kooperatif. Ya, semoga aja menang bae lah. Ada misalnya apa tak. Apalagi semesternya sudah semester galau ya kan, semester 6. Dan menginjak ke masa-masa harus bagaimana gitu ya. Oke, gitu ya. Kemudian saya ada catatan ini di apa namanya di bagian kehadiran ya ini teman-teman ya. Oke. Di sini yang perlu teman-teman perhatikan bahwa
Untuk kehadiran itu adalah 70%. Jadi minimal itu 70% ya. Rumusnya apa sih Pak? Rumusnya itu dihitung dari kehadiran ya dosennya. Ya, kemudian baru nanti teman-teman itu ikut di mata kuliah dosen itu berapa persen. Gitu ya. Jadi ini yang teman-teman harus tahu bahwa untuk rumusnya nih, ya untuk rumus dari kehadiran itu, yang kadang mungkin sekarang, ora melu kuliah bisa melu UTS UAS kan, misalkan itu ya mungkin yang tempo lalu karena ada beberapa yang sedang dibenahi. Namun ketika semuanya sudah by system, ingat ya teman-teman, itu jangan sampai pemikiran itu masih muncul. Nah, minimal kehadiran di situ tertulis adalah 70%. Ini menjadi syarat UAS, ya kan? Jadi syarat UAS yaitu adalah minimal kehadiran 70%. Nah, dari minimal kehadiran 70% ini, syarat UAS-nya adalah yang pertama, untuk mencetak kartu absen UAS. Itu syaratnya itu, 70%. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman bisa mencetak kartu UAS, itu syarat minimalnya adalah kehadiran 70% by system di SIA. Maka nanti teman-teman tuh kontrol absen ke dosen itu setiap pertemuan loh ya. Misalnya Pak, aku ingin mangkat toh Pak, kok dihitung alfa misalkan kayak gitu. Itu teman-teman kontrolnya dari situ, dari per hari. Ataupun mungkin kan nggak semua dosen itu langsung rilis absen ya. Kan tidak semua dosen itu langsung rilis absen. Tapi begitu absen minggu ini sudah dirilis, itu teman-teman harus cross check. Pak, saya kemarin berangkat toh Pak, kok ini nggak ada kayak gitu tuh harus segera dikonfirmasi. Karena rumusnya tadi ya, 70% itu untuk menjadi syarat UAS, di mana di antara itemnya itu adalah untuk cetak kartu absen UAS. Kemudian yang kedua, untuk cetak berita acara ujian UAS. Jadi yang pertama tadi adalah kartu absen. Kemudian yang kedua itu adalah Yang kedua tadi berita acara. Dan yang ketiga adalah kartu ujian. Ingat-ingat ya teman-temannya. Jadi ini syaratnya adalah minimal 70%. Ya, Masit Call ya. Masit Call. Rokna Masit Call ya. Iya, Pak. Ya, gitu. Karena kita lagi pembenahan semester genap ini full nanti akan menggunakan SIA. Ya, jadi nanti kehadiran di SIA, materi di SIA, ujian UTS di SIA, UAS di SIA. Terus nanti apalagi absensinya juga di SIA, materinya semua di SIA. Pengajuan proposal PKL semuanya di SIA. Jadi mulai sekarang ayo kita bareng-bareng membenahi. Jadi sistem walaupun sistem sudah bagus ya, tapi tidak didukung dengan SDM-SDM-nya. Misalkan mahasiswanya ya kadang kayak gitu. Kemudian dari tim taruhlah kami yang dari juga masih terus membenahi. Gitu. Nah, makanya kita perlu dukungan dari mahasiswa agar ketika ada kekurangan, mahasiswa ada feedback gitu loh. Pak, ini saya kemarin masuk kok di sininya di Alfa. Pak, ini kemarin saya izin Pak, kok di sini jadi. Nah, model itu kan bisa saja taruhlah misalkan saya mengambil absen itu dari mana? Dari meeting, Google Meet. Ada yang dosen mungkin memanggil satu-satu. Halo, Mas Rian, ada enggak? Ada. Halo. Ada yang juga mungkin print screen telekonferensinya. Ada yang mengambil dari log report Google Meet. Ya, macam-macam. Tapi kan semua dosen kan menginput di SIA. Sehingga nanti ada respon dari teman-teman. Ketika memang hadir pada saat itu, tapi mungkin karena cuaca buruk, bledek ya,
mati lampu ataupun mungkin wedi kesambar bledek sehingga HP ini dipateni dan seterusnya misalkan. Itu ya komunikasikan aja. Nah kadang media itu kan ya kita harus maklumi tidak semua dosen mencancang terus WA ya kan enggak. Nah, teman-teman harus pandai-pandai untuk mencari waktu yang tepat. Atau misalkan belum dibalas ya diingatkan lagi ya, bukan dosen kan manusia biasa, itu malaikat toh. Banyak kesibukan, banyak mungkin waktu yang kadang kalau sudah di rumah harus dengan anak, dengan istri dan seterusnya. Makanya WA-nya di jam-jam kerja misalkan. Ya kadang kan ada mahasiswa WA setengah malam. Jam 12, jam 1 bengi, jam 2 gimana? WA-nya ya jam kerja ya gitu. Antara jam 8 sampai dengan jam 4 sore atau jam 9 sampai jam 5 sore. Kan enak. Jadi dosen itu ya waktunya lagi kerja gitu, lagi di aktivitas di kampus, aktivitas di kampus maksudnya. Oke gitu ya. Itu kenapa paling enggak 70% itu syarat ke UAS, karena nanti ada beberapa yang harus teman-teman punya akses, yaitu apa? Yaitu cetak kartu UAS, kemudian cetak berita acara, kemudian cetak kartu absen. Ya, jadi ada absensi UAS, berita acara UAS, dan kartu ujian. Itu ya teman-teman ya. Nah rumusnya, rumus kehadiran yang ada, yang menjadi 70% itu dari mana? Yaitu hadirnya mahasiswa dibagi hadirnya dosen dikali 100%. Itu nanti ketemu. Jadi misalkan ada dosen yang pertemuannya sampai 18 kali pertemuan. Ya tetap nanti kalau pakai rumus itu ketemu. Kalau yang dasblek ya berarti dia nanti tidak sampai 70%. Kalau yang rajin ya nanti ketemu sampai dengan 70%. Gitu loh ya. Jadi teman-teman ingat bahwa rumusnya itu adalah hadirnya kalian dibagi hadirnya dosen dikali 100%. Ya, karena apa? Karena yang isi presensi itu kan dosennya. Ya, misalkan teman-teman itu hadirnya 10. Dosennya hadirnya 10 dikali 100%. Ya berarti sampai 100% toh. Gitu kan? Ya, maksudnya gitu. Jangan sampai misalkan kayak gini, dosennya orang mulang sampean hadir kan lucu toh. Kan enggak ada ya, kan enggak ada perkuliahan. Misalkan kayak gini ya, taruhlah mungkin jamnya digeser atau harinya digeser. Atau mungkin pertemuan itu diganti dengan yang lain, tugas ataupun apa ya kan, review atau harus apa ya kan. Tapi kan pada saat itu tentu saja di situ ada hadirnya dosen. Jadi kehadiran kalian dibagi hadirnya dosen dikali 100%. Oke. Itu untuk kehadiran ya. Tadi saya balik lagi karena penting. Minimalnya 70%. Kemudian di situ apa tuh? Mengikuti UTS dan UAS sesuai jadwal apabila berhalangan karena sebab yang tidak bisa untuk hadir di UAS atau UTS, segera konfirmasi ke dosen sebelum jadwal ujian. Maksimal 2 hari setelah jadwal. Ya, misalkan teman-teman ada agenda kawinan. Wis janjian karo pengulune tanggal 10. Kemudian di tanggal 10 itu ada UAS ataupun UTS. Yo, mesti teman-teman milih ijab kabul tuh daripada UTS ya kan? Benar nggak? Iya, maka itu kan ada satu hal yang dimana tidak bisa menghadiri ataupun untuk bisa ikut di ujian. Makanya harus konfirmasi. Ya kan jangan sampai diem aja nggak konfirmasi. Ini kan nanti yang rugi teman-teman sendiri. Nanti dianggapnya itu kan nggak mengikuti UTS. Kemudian UTS-nya 35% dan UAS-nya 40%.
memang bobot yang paling banyak ya kan di UTS dan UAS. Tapi bobot banyak ini artinya sampai nilai UTS-nya apik ataupun ikut UTS ataupun ikut UAS, nilainya apik. Tapi orang tau mlebu, nilainya ora metu. Intinya kayak gitu ya. Jadi 4 komponen ini, apalagi nanti ada combine dari harian, itu harus terpenuhi semuanya, baru nanti nilainya keluar. Ya kan biar ideal. Gitu. Jangan sampai tidak ikut TS kok kemudian keluar nilainya itu kan ada kesalahan tentu saja. Oke. Saya rasa mungkin pertemuan awal kita masuk di sini di kontrak kuliah. Oke, ini segera gambaran aja sebentar satu lagi. Nanti untuk pokok bahasan di materi pertama itu teman-teman saya arahkan ke yang pertama yaitu sejarah riset operasi atau beroperasi riset, kemudian prinsip dari riset operasi, definisi, aplikasi, kemudian ada pemodelan dari operasi riset. Ya. Nah, mungkin nanti yang pertama di pembahasan pertama kita memformulasikan kaitannya dengan linear programming. Jadi, tapi saya sebisa mungkin nanti melibatkan item komputer ya di dalam riset operasi ini. Sehingga sebenarnya ada tools-nya nanti ya, tools untuk pembelajaran perkuliahan di operasi riset. Tapi sebelum itu kan teman-teman harus tahu dulu apa sih riset operasi, ya prinsipnya seperti apa, ya kan, kemudian model-modelnya seperti apa, kemudian tahapan-tahapan dalam riset operasi itu seperti apa, terus pengertian tadi yang saya singgung di awal program linear atau linear programming. Ya fungsi dan tujuannya apa, kemudian fungsi kendalanya apa, ya kan, macam-macam lah ya. Tentu saja nanti kita belajarnya larinya ke situ. Oke, sampai di sini ada pertanyaan silakan Mas, Mbak, tanya aja. Mic-nya dibuka, silakan tanyain. Ya. Naldi. Iya, Pak. Takon apa? Ini berarti MK masuknya offline terus, Pak? Nanti untuk yang operasi riset kita online. Oh, masih online ya, Pak? Ya, tapi nanti untuk pemrograman web itu hybrid bahasanya ya. Ada luring dan ada daring kayak gitu loh. Nanti yang luringnya seputar kita nanti praktek ya. Baru nanti yang daringnya yang materi-materi pengantar lah awal lah. Mungkin daring dulu ya kan. Iya, Pak. Sembari menunggu proses kelengkapan instalasi yang ada di lab. Dan labnya lagi diinstal aplikasi-aplikasi pendukung untuk perkuliahan. Nanti disiapin aja, artinya yang mungkin sedang ada kesibukan ya tolong mulai sekarang lebih diorganisir jadwalnya, disesuaikan lah ya, sehingga tidak mengganggu perkuliahan teman-teman. Oke, ada lagi? Sudah, Pak. Itu aja, Pak. Oke, udah jadi soal. Ya, yang penting gitulah ya. Siapkan amunisi, jaga kesehatan selalu, kemudian siap-siap aja untuk menghadapi semester 6 ya, karena mungkin di sini nanti banyak hal-hal yang teman-teman harus mulai berpikir sedikit agak keras ya. Ya orang katanya orang mau medin-medin ya. Tapi paling enggak kan nanti ada pelaporan PKL ya, kan paling enggak minimal objeknya teman-teman sudah tahu dulu. Oh, saya mau di sini, saya mau ini. Ya gitu. Paling enggak punya gambaran dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan yang lain,
kiranya untuk pertemuan sore hari ini atau siang hari ini saya cukupkan terlebih dahulu. Dan saya terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sekalian sudah mulai bergabung kembali di perkuliahan semester genap ini, dan saya doakan semoga tetap semangat, selalu dalam kondisi sehat, dan insya Allah panjang umur manfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.